Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Ayu Astuti, prodi PSIK 7B, Stikesan Dirga Utama Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep distribusi probabilitas. Selamat menonton dan menyaksikan. Distribusi probabilitas itu ada tiga distribusi binomial, Poisson, dan normal. Distribusi probabilitas, distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil observasi, sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan, sehingga distribusi peluang ini seringkali disebut distribusi teoritis. Contohnya itu, suatu tindakan melemparkan suatu keping mata uang logam berisi dua atau angka dan gambar akan menghasilkan salah satu dari kejadian mungkin, yaitu munculnya sisi angka atau gambar. Bila bobot kedua sisi mata uang tersebut sama, maka diharapkan baik sisi gambar maupun sisi angka mempunyai kesempatan yang sama. Bila dilakukan percobaan pelemparan uang sebanyak 2 kali secara adil, maka hasil yang mungkin dari percobaan 2 kali pelemparan mata uang logam tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. Bisa dilihat gambar tabelnya. Dalam tabel di atas, kita dapat mengetahui distribusi probabilitas jumlah sisi angka yang mungkin dihasilkan dari 2 kali lemparan uang logam seperti tertera dalam tabel di bawah ini. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil yang diperoleh ini bukanlah hasil yang nyata, tapi merupakan hasil yang diharapkan dari percobaan 2 kali lemparan mata uang logam, sehingga hasil yang diperoleh disebut hasil teoritis. Ini tabelnya. Variabel random atau acak. Variabel random adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terjadi suatu peristiwa ditentukan oleh proses kebetulan, bukan dikendalikan oleh peneliti. Dengan variabel random dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete itu variabel yang besarnya tidak dapat menempati semua nilai di antara dua titik, sehingga nilainya berupa bilangan bulat. Contohnya, dari hasil pencacahan, misalnya banyaknya anak pada sebuah keluarga dapat berjumlah 1, 2, 3 orang, dan seterusnya, tapi tidak mungkin berjumlah 2,7 atau 1,5, yang artinya itu tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Variabel random continue adalah variabel yang dapat dinyatakan dalam beberapa nilai yang terdapat dalam interval tertentu, sehingga nilainya bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan, atau pengukuran dapat dibagi dalam bagian-bagian terhingga. Contohnya data pengukuran umur, panjang, dan sebagainya. Misal umur seseorang 3,5 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Yang termasuk distribusi probabilitas discrete adalah distribusi binomial dan distribusi Poisson. Sedangkan untuk distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi normal. Distribusi binomial sendiri disebut juga sebagai percobaan atau proses dari Bernoulli. John sebenarnya adalah ahli matematika dari Swiss pada tahun 1654 sampai 1705. Ia berasal dalam pengembangan penggunaan distribusi binomial. Ciri-ciri percobaan Bernoulli itu, yang pertama, setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan yang saling meniadakan, yaitu sukses atau gagal. Contohnya, bila seseorang memilih secara acak sehelai kartu dari setumpuk kartu yang terpilih dapat merupakan kartu as atau bukan kartu as. Probabilitas peristiwa sukses disebut P. Dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya adalah data. Probabilitas gagal disebut Q adalah 1 kurangi P.
Contohnya, bila kita hanya berminat untuk mengetahui apakah kartu yang terpilih merupakan kartu as atau bukan kartu as, maka kita dapat menyatakan peluang terambilnya kartu as adalah 4/52 atau 1/13, sehingga peluang terambilnya kartu bukan as adalah 1/4/52 sama dengan 12/13. Masing-masing percobaan merupakan peristiwa independen, artinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Formula binominalnya ini ya, bisa dilihat rumusnya. B dalam kurung X sama dengan N, P kurung sama dengan dalam kurung N X tutup kurung B X Q N kurangi X, di mana keterangannya B peluang sukses, Q peluang gagal, N jumlah percobaan, X jumlah kesulitan. Contoh, probabilitas seseorang mahasiswa terlambat dalam mengikuti kuliah statistika 2 adalah 0,4. Berapa probabilitas dari 5 mahasiswa? Yang pertama, tidak ada yang terlambat. Yang kedua, satu mahasiswa terlambat. Yang ketiga, paling banyak satu mahasiswa terlambat, itu dikali sama dengan banyaknya 1. Yang keempat, paling sedikit 2 mahasiswa yang terlambat, itu kurang dari 2. Jawabannya berdasarkan pengalaman. 8 dari 10 botol minuman adalah terisi penuh. Jika ingin diketahui probabilitas yang terisi penuh 3 dari 6 botol yang tersedia, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. B sama dengan 8/10, X sama dengan 3, Y sama dengan 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2, jadi M sama dengan 6. Terus yang B dalam kurung 3 bagi 6 bagi 0,8 tutup kurung sama dengan 6/3 dalam kurung 3 tutup kurung, terus dapat dikali 0,8 kuadrat 3 kali lagi 0,2 kuadrat 3 sama dengan hasilnya 0,08192. Ini ada contoh soal distribusi binominal kumulatif. Distribusi binominal kumulatif adalah berguna bagi perhitungan probabilitas. Paling sedikit itu bisa rumuskan X kurang sama dengan R, atau paling banyak X lebih besar sama dengan R jumlah X sukses. Probabilitas binominal kumulatif di atas dapat dihitung dengan jalan mencari nilai probabilitas individu secara tersendiri berdasarkan formula binominal di atas. Setelah kemudian menjumlahkan semua hasil probabilitas individu yang bersangkutan. Prosedur demikian itu tidak mudah. Suatu cara yang efektif untuk menghitung hasil distribusi binominal kumulatif dapat dilakukan dengan bantuan sebuah tabel. Distribusi probabilitas binominal kumulatif secara simbolis, tabel binominal kumulatif memberikan nilai-nilai. Jadi lihat rumusnya. Ini ya, bisa dilihat juga contohnya. Distribusi hipergeometris. Distribusi binominal sangat sering digunakan dalam persoalan pengambilan sampel atau sampling. Misalnya, suatu kontak terdiri dari 100 barang, 90 tentunya baik dan sisanya cacat. Kemudian dilakukan sampling dengan ukuran sampel N sama dengan 6 terhadap barang yang ada dalam kotak. Pertanyaan, dapatkan dihitung probabilitas memperoleh jumlah yang baik sebanyak 4 dengan menggunakan rumus binominal. Ringkasnya, N sama dengan 6 P sama dengan 9 plus 1 sama dengan 0,9 dan berapa P-nya. Untuk menjawab persoalan di atas, jika ukuran sampel N tidak lebih dari 15 elemen populasi atau N lebih banyak sama dengan 0,05 N, maka rumus binominal dapat memberi hasil rumus 1. Jika N kurang dari sama dengan 0,05 N, maka yang harus digunakan untuk menghitung probabilitas jumlah sukses adalah rumus hipergeometri, yaitu ini ya, rumus hipergeometrinya tadi. Keterangannya N sama dengan ukuran populasi, N besar itu.
N kecilnya ukuran sampel. R besar jumlah susus dalam populasi, R kecil jumlah susus dalam sampel. Ini bisa dilihat contohnya. Distribusi Poisson adalah distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel random discrete seperti halnya dengan distribusi binominal. Ada dua kategori yang mungkin timbul pada populasi. Timbulnya tiap kejadian yang mengikuti distribusi Poisson adalah independensi. Setiap kejadian mempunyai probabilitas yang tetap. Jumlah individu yang dihadapi besar sekali, sedangkan peluang timbulnya suatu individu termasuk kategori tertentu kecil sekali. Distribusi Poisson ditemukan oleh Fission. Penerapannya hampir sama dengan distribusi binominal, hanya membutuhkan syarat P lebih dari 0,05 dan N 20. M sendiri besar dan probabilitas untuk terjadi sangat kecil. Formula distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Ini rumusnya bisa dilihat. Contohnya, probabilitas bahwa seseorang akan menderita reaksi buruk dari injeksi suatu serum adalah 0,01. Itulah bahwa dari 2000 orang yang diinjeksi serum dengan serum tersebut, A 3 orang menderita reaksi buruk, yang B lebih dari 2 orang menderita reaksi buruk. Pendekatan Poisson untuk distribusi binominal. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk pendekatan distribusi binominal, namun dengan memperhatikan persyaratan bahwa N besar dan P kecil. Aturan yang sering digunakan dalam statistika bahwa distribusi Poisson merupakan pendekatan yang paling baik bagi distribusi binominal adalah bila N kurang dari 20 dan P lebih dari 0,05. Dalam kondisi ini dapat disubstitusikan rata-rata distribusi binominal ke dalam rata-rata distribusi Poisson, sehingga formulasi menjadi bisa dilihat rumusnya. Ini ada contoh, bisa dilihat. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal sangat penting untuk pemahaman karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling, pendugaan statistika maupun pengujian hipotesa. Distribusi normal adalah distribusi variabel kontinu yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurvanya mempunyai puncak tunggal. Yang kedua, kurvanya berbentuk seperti lonceng. Yang ketiga, nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Yang keempat, disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata media dan modus adalah sama. Dua sisi kurva normal memanjang dan terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Ini bisa dilihat karakteristik distribusi kurva normalnya. Yang mana kurva berbentuk genta. Definisi kurva normal: bila X suatu mengubah acak normal dengan nilai tengah U dan standar definisi O, maka persamaan kurva normalnya adalah ini ya rumusnya, bisa dilihat. Dari fungsi dasar distribusi normal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk suatu distribusi normal tergantung pada dua parameter, yaitu rata-rata U dan standar deviasi O. Tabel distribusi normal standar atau tabel distribusinya berguna untuk menghitung luas daerah di bawah kurva distribusi normal standar. Perlu diingat bahwa tabel distribusi Z khusus memberikan hasil perhitungan luas daerah di bawah kurva distribusi Z yang memiliki rata-rata 0 dan berbaris standar 1. Luas wilayah tersebut menunjukkan probabilitas dari suatu interval, sehingga luas seluruh wilayah di bawah kurva dan di atas sumbu horizontal sama dengan 1. Karena kurva simetris, maka luas wilayah di sebelah kanan garis tengah lurus di atas daratan sama dengan 0,5 dan sebelah kiri juga sama dengan 0,5. Untuk memahami penggunaan tabel distribusi normal standar, berikut misalnya beberapa contoh. Yang pertama, hitung luas wilayah di bawah kurva normal antara nilai Z sama dengan O dan Z sama dengan 1. Solusinya ini contohnya bisa dilihat.
Jadi hitung luas wilayah di bawah kurva normal antara nilai Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 0. Solusinya sama dengan kasus di atas, nilainya adalah 0,3413. Ini tabelnya bisa dilihat. Hitung luas wilayah di bawah kurva normal antara nilai Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Solusi ini bisa dilihat kurvanya. Perlu diingat bahwa tabel distribusi Z hanya bisa menghitung luas dari nilai Z tertentu ke rata-rata nilai Z sama dengan 0. Oleh sebab itu, untuk menghitung luas 1 lebih dari Z lebih dari 1 terlebih dahulu, kita hitung luas 1 lebih dari 0 karena kemudian tambahkan dengan luas 0 lebih dari Z lebih dari 1. Luas 1 lebih dari sama dengan Z lebih dari sama dengan 1 sama dengan 0,3413 tambah 0,3413, hasilnya 68,26 atau 0,6826. Jadi hitung luas wilayah di bawah kurva normal. Ini ya, bisa dilihat F antara nilai Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Ini kurvanya bisa dilihat. Ini juga ada contoh soal, misalkan sebuah kurva normal memiliki UX sama dengan 100 dan UX sama dengan 20. Hitunglah luas kurva normal antara 75 sampai dengan 120 atau P dalam kurung 75 lebih dari sama dengan L lebih dari 120. Ini sudah ada penjabaran jawabannya, bisa dipahami. Ini juga ada contoh soal yang kedua. Nilai ujian akuntansi biaya di sebuah kelas terdistribusi secara normal dengan rata-rata 60 dan deviasi standar 10. Berapa persen siswa yang memperoleh nilai antara 60 sampai 70? Jawabannya, untuk menghitung di rata nilai antara 60 sampai 70 adalah sebagai berikut. Z1 sama dengan 60 kurangi 60 per 10 sama dengan 0. Z2 sama dengan 70 kurangi 60 per 10 sama dengan 1. Maka B dalam kurung 60 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 70 sama dengan B dalam kurung 0 lebih dari sama dengan Z dan lebih dari sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 0,3413. Siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai 70 adalah 34,13%. Contoh soal, harga saham di PEC mempunyai nilai tengah X sama dengan 490,7 dan standar deviasinya 144,7. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Jawabannya, diketahui nilai U sama dengan 490,7 dan O sama dengan 144,Z, maka nilai Z sama dengan, ini ada rumusnya. Ini juga ada kurva sekaligus penjabarannya, bisa dipahami. Pendekatan normal terhadap binominal karena distribusi binominal mempunyai variabel diskrit, sedangkan distribusi normal bervariabel kontinu. Maka dalam menggunakan distribusi normal untuk memecahkan persoalan-persoalan binominal perlu dilakukan penyesuaian dengan cara: yang pertama, untuk harga variabel X batas bawah dikurangi 0,5, yang kedua, sedang harga variabel X batas atas ditambah 0,5. Dalam pendekatan normal terhadap binominal, bila nilai X adalah distribusi acak binominal dengan nilai tengah U sama dengan NP dan standar deviasi O sama dengan NPX, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah, rumusnya, Z sama dengan X kurangi NP per akar NPX, di mana N, O dan nilai B mendekati 0,5. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.